Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke tahta kudusnya Allah. Dan kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Allahku yang maha kudus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Shalom God Lovers. Kita jumpa di hari yang keempat ini. Hari pertama kita membahas tentang bagaimana perempuan Samaria yang memiliki 5 laki-laki mantan suami dan laki-laki ke-6 pasangan kumpul kebo. Lalu jumpa dengan Yesus, laki-laki sejati yang mengubahkan kehidupannya. Dan 6 laki-laki itu gambaran seperti gereja Tuhan yang pertama, suami pertama, relativisme. Apa itu? Kompromi dengan dunia, melihat Alkitab bukan kebenaran mutlak, ya, masih sifatnya kebenaran yang bisa disesuaikan dengan keadaan, konteks budaya ataupun keadaan sekitarnya. Yang suami yang kedua adalah legalisme, ya, di mana pendekatan pada perbuatan baik lebih diutamakan dan cenderung penghakiman, menghakimi orang lain dan menganggap diri paling benar dan tidak bergerak pada kasih karunia, lebih menekankan kepada hukum. Suami yang ketiga adalah mistik. Sekarang banyak gereja, anak-anak Tuhan, ya, mulai memadukan kebenaran dengan apa? Dengan keyakinan yang bersifat sinkritisme, ya, mulai percaya Yesus, tapi masih pegang jimat-jimat, opo-opo, ya. Itu yang model kuno. Yang model baru apa? Sihir dalam gereja, ada dominasi, manipulasi, bahkan intimidasi. Dan sekarang kita akan membahas dari suami yang keempat dari perempuan Samaria ini. Apa itu? Pragmatisme.
Pragmatisme secara sederhana kita sebut sebagai pandangan yang sempit, yang tidak ingin melewati proses panjang kehidupan. Maunya shortcut, jalan pintas. Nah, ini dia. Pola pikir yang seperti ini sangat berbahaya. Karena Amsal Sulaiman berkata, "For as a man thinketh in his heart, so is he." Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya, you are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Kalau pikiran kita dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, "Aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus." Ini dahsyat. Pikiran yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat ke-8 juga dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, dan kemudian semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Seharusnya seperti ini. Tetapi saudaraku, ada begitu banyak orang sekarang pikirannya pragmatisme. Gak mau mengikuti proses, ya, padahal hidup ini harus ada proses yang harus diikuti. Maunya langsung shortcut, jalan pintas yang dikerjakan. Oh saudaraku, Yesaya 43 ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk, umat yang telah kuproses akan memberitakan kemasyuranku, akan memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Perempuan Samaria ini bukan perempuan biasa loh. Bukan perempuan sembarangan. Dia ngerti agama. Ya, dia bisa tahu bahwa orang Yahudi pusat penyembahannya di Yerusalem. Kalau orang Samaria pusat penyembahannya di Gunung Gerizim pada waktu itu. Dan saudaraku, dia juga mengerti tentang bagaimana Mesias itu, ya, nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Saudaraku, jadi perempuan ini perempuan beragama, tapi sayang sekali dia tidak berkerajaan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen sekarang yang hanya konsep agamawi yang mematikan dalam kehidupannya, tetapi tidak pernah mengizinkan pemerintahan Kristus berkuasa di dalam kehidupannya, termasuk tidak mengizinkan pemerintahan Kristus memerintah di dalam pikirannya. Sehingga kita temukan pikiran pragmatisme seperti ini. Pikiran-pikiran yang juga liar kemana-mana. Pikiran dosa menguasai. Oh saudaraku dikasih Tuhan, lihat. Tuhan itu melihat kita sampai kedalaman isi hati kita. Sebab itu mari God lovers, kita sebagai orang-orang percaya jangan cuma tahu pengetahuan Alkitab saja, tapi implementasikan dalam hidup setiap kita. Budayakan 5M, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman di dalam kehidupan kita. Pikiran kita diisi, dipasok dengan baik, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab ada jaminan dalam Yosua 1 ayat ke-8 dan seterusnya. Kalau kita memperkatakan, kita melakukan, kita merenungkan firman Tuhan siang malam, maka Tuhan akan membuat kita bertindak hati-hati. Perjalanan kita akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, malahan menjadi beruntung. Ketika pikiran kita tinggalkan segala pemikiran pragmatisme dalam diri kita, di mana kita mau ikuti proses, kita mau supaya pikiran kita tidak berpikiran sempit dan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam. You are what you think. Engkau akan jadi seperti yang engkau pikirkan. Ketika kita mengisi pikiran kita, diselaraskan dengan firman Tuhan, akan mempengaruhi pola perasaan kita yang selaras dengan firman Tuhan. Dan tentunya akan mempengaruhi kehendak kita ini, sehingga kehendak kita tunduk sepenuhnya dengan kehendak pikiran Tuhan Yesus Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, yang membangun rumah kita, rumah rohani, kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Berkati, tolong kami untuk kami tidak terikat dengan suami pertama, yaitu relativisme. Supaya kami melihat Alkitab sebagai kebenaran mutlak Tuhan. Dan juga tolong lepaskan kami dari segala bentuk legalisme.
supaya kami tidak cenderung menghakimi orang lain dan menganggap diri kami paling benar. Tolong kami lepas dari segala ikatan mistik, supaya kami tetap tegak berdiri dalam kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan Raja yang memerintah atas hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak dikuasai oleh pragmatisme, pikiran sempit, dan tidak mengikuti proses kehidupan. Padahal Engkau izinkan proses datang supaya kami dibentuk semakin menyerupai Kristus, semakin dimurnikan, dan semakin menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dan biarlah mereka semua menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang luar biasa. Amin. God lovers, bila Anda mendapatkan berkat dari siaran video ini, jangan lupa sharekan kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya.